Jahe merah dibuat jamu, digarang dicampur dengan mengkudu. Kasihilah sesamamu dan berbuatlah baik kepada orang yang memusuhimu. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-23, Kamis 11 September 2025. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bilang orang menampar pipimu yang satu, berikanlah yang pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasam? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga kita semua, Anda sekalian, tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang membimbing, menghibur, menguatkan, dan menolong mereka untuk menemukan jalan keluar terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang telah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan semoga kita juga tetap tekun dan setia berdoa untuk segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober nanti, dan sehingga mereka senantiasa dikaruniai kesehatan yang baik, iman yang kokoh,
rezeki yang secukupnya, semangat persaudaraan, semangat kerjasama, dan semangat kebaikan hati untuk melaksanakan dan menyiapkan tabisan imam nanti dengan penuh sukacita, dengan penuh persaudaraan dan semangat iman dan cinta kasih. Dan kiranya nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-Nya juga tentu menjadi nasihat untuk kita semua, supaya kita bukan hanya mengasihi orang yang baik, yang mengasihi kita, atau kita mengharapkan balasan dari perbuatan baik kita, tetapi semoga kita berani untuk juga seperti Bapa sendiri, seperti Allah sendiri, yang baik bukan hanya kepada orang baik, tetapi juga untuk semua orang, menjadi Bapa yang baik untuk semua orang. Kita pun juga sebagai para pengikut Kristus untuk menuju dan masuk ke dalam level kerohanian yang sama, berbuat baik kepada semua orang, berbuat baik termasuk kepada mereka yang mungkin kita anggap tidak baik, tidak pantas untuk kita kasihi, tidak pantas kepadanya kita berbuat baik. Maka semoga kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa memohon semangat kebaikan hati itu. Karena pastilah tentu secara manusiawi, kadang-kadang kita ingin memberi pelajaran, kadang-kadang secara manusiawi kita tidak rela kalau kita atau orang lain berbuat baik kepada mereka yang tidak baik. Tetapi inilah kehendak Allah untuk kita. Inilah jalan rohani yang harus kita lakukan. Kita berbuat baik kepada semua orang, siapapun dan apapun kondisi dan karakter serta sikap mereka. Dan semoga kiranya bahwa kita bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, supaya kita mampu melaksanakan kehendak Allah dan sabda Yesus ini, mengasihi musuh-musuh, mengasihi orang yang tidak baik, mengasihi semua orang, supaya kita juga berdoa untuk mereka, supaya mereka juga senantiasa dimampukan untuk menemukan jalan Tuhan, menemukan keselamatan Allah, menemukan kebaikan Allah, menemukan cinta Allah, sehingga mereka juga tergerak oleh belas kasih dan cinta kasih Allah dan kesaksian kita orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk mereka juga berjuang, berusaha menjadi pribadi-pribadi yang menampakkan kebaikan Allah, menampakkan belas kasih Allah, menampakkan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Bahkan dari dalam diri kita pun ada hambatan-hambatan, seolah-olah kita menunggu dan ingin dia bertobat dan baik dulu, baru kita mengasihi mereka. Tetapi jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan bukanlah demikian. Kita harus mengasihi mereka, termasuk musuh-musuh kita, termasuk orang yang mungkin tidak baik. Dan itulah yang kiranya perlu kita perjuangkan. Disitulah sebenarnya kualitas rohani kita diuji. Disitulah sebenarnya cinta kasih kita ditantang. Kalau hanya mengasihi mereka yang baik, mencintai mereka yang baik, mengharapkan sesuatu yang mungkin akan menjadi balasan dari perbuatan baik dari kita kepada orang lain, tentu itu adalah level kehidupan rohani yang biasa, yang standar, yang umum terjadi. Tetapi kita dituntut lebih dalam, kita dituntut masuk ke dalam kerohanian yang lebih kokoh, yang lebih mendalam, yang lebih tinggi, bahwa bukan hanya yang baik, bukan hanya yang pantas kita kasih, tetapi semua orang, termasuk mereka yang mungkin tidak baik, mungkin yang membuat justru kasih itu seolah-olah sia-sia, seolah-olah kasih kita, kebaikan kita diremehkan, disepelekan, justru dibalas dengan sesuatu yang tidak baik. Tetapi itulah pergumulan kita, perjuangan kita, orientasi kita melaksanakan sabda Yesus sendiri, kehendak Allah sendiri, untuk mengasihi semua orang, mengasihi musuh-musuh, mengasihi mereka yang tidak baik, seperti Bapa di surga baik kepada semua orang. Kita berdoa, mohon kekuatan dan rahmat Allah, tetapi juga memperjuangkannya di dalam kehidupan kita.
Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.